Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Zulfinda Devitasari. Saat ini aktif mengajar di SMA Negeri 84 Provinsi DKI Jakarta, mengampu bidang studi bahasa dan sastra Inggris, dan merupakan salah satu calon guru penggerak Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tugas modul 1.1.A.4 tentang refleksi diri sebagai pembelajar dan pembelajar terkait intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Berikut adalah tugas modul 1.1.A.4. Ada dua hal yang harus dijawab. Yang pertama adalah apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kemudian yang kedua, bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar dan pembelajar jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat, ada 4 hal yang bisa saya simpulkan terkait intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama adalah 3 semboyan pendidikan yang luar biasa. Ingarso sung tulodo, yang artinya di depan memberikan contoh. Ingma dia mangun karsa, di tengah membangun semangat. Dan tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari proses pendidikan yang memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ketiga, terkait pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Untuk itu, pendidikan dan kebudayaan harus bergerak mengikuti tuntutan zaman. Yang terakhir, pendidikan adalah untuk menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Setiap anak adalah unik. Anak-anak terlahir sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Tugas kitalah sebagai pendidik untuk mengarahkan, membimbing, dan menuntun agar mereka tidak salah melangkah. Itulah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berangkat dari intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, kurang lebih kalau saya terapkan pada diri saya sebagai pembelajar atau guru, maka yang pertama, saya harus bisa memposisikan diri saya dengan baik, sesuai dengan situasi dan kondisi di mana saya menghadapi anak. Ketika saya ada di depan, saya harus bisa memberikan suri toladan yang baik. Ketika saya ada di tengah-tengah mereka, saya harus bisa menjadi teman yang memberikan bimbingan dan semangat kepada mereka. Dan ketika saya ada di belakang, saya bisa menjadi pendukung yang baik, yang bisa mendorong mereka untuk jauh lebih baik dan maju. Yang kedua, saya melihat diri saya harus memberikan pengajaran dan pendidikan yang sesuai dengan yang dibutuhkan anak, berdasarkan karakteristik dan potensi mereka. Jadi kalau istilah Ki Hajar Dewantara, kita harus menghamba kepada anak, agar kita tahu apa yang mereka butuhkan dan sukses nantinya menjalani kehidupan yang akan datang. Yang ketiga, saya harus melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan alam dan zaman murid yang menekankan keterampilan abad 21, seperti penggunaan gadget dan kemajuan teknologi lainnya. Yang keempat, saya harus memiliki sikap yang terbuka, namun tetap waspada dengan segala perubahan dan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, sebagai pembelajar, saya harus bisa berkolaborasi dengan pihak orang tua dalam memberikan pendidikan dan pengajaran guna pembentukan budi pekerti yang baik pada anak. Sebagai seorang pembelajar atau murid, saya harus selalu terbuka, terus belajar sepanjang hayat, terus meningkatkan kualitas pengajaran, dan siap berubah seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman. Saya percaya bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di kelas, namun juga melalui interaksi kolaborasi dengan siswa dan rekan kerja.
Seperti yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara, saya memandang pendidikan sebagai sebuah proses dialog dan pertukaran pengetahuan di mana saya sebagai guru bisa belajar dari pengalaman dan perspektif siswa. Begitu juga sebaliknya. Demikian refleksi diri yang bisa saya sampaikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Sampai jumpa dan salam bahagia.